Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik semua? Baik. Baik. Sudah mandi semua ini? Udah. Hah? Udah. Sudah mandi semuanya? Udah. Sudah kelihatan cantik-cantik semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Sebelumnya kita mengucapkan rasa bahagia kepada Desa yang Widiwasa dengan mengucapkan salam panganjali umat. Ada yang tahu nggak salam panganjali umat? Tahu semua ya? Baik, kita sama-sama cakupkan tangan di depan dada. Kita mengucapkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, baik, sebelum mulai kita berdoa ya, semoga apa yang nanti kita pelajari mendapatkan berkah oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Kalau itu kita mulai dengan mencakupkan tangan dengan Amustikarana. Tahu Amustikarana anak-anak? Tahu nggak? Ya, seperti ini nih, perhatikan. Ya, ini jempol dijadikan satu ya, seperti ini ya. Ini satu. Nah, ini seperti ini ya. Udah, taruh di depan dada. Sekarang Pak Guru pimpin doanya ya. Om Awigena Mastu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Namastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewo Maheswara, Guru Satsat Param Brahma, Tasmai Sri Gurue Namaha. Om Santi 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 Om. Oke, silakan duduk kembali ya. Baik, anak-anak semua hadir pada kelompok ini? Hadir semua? Hadir ya, semua hadir ya. Tidak ada yang sakit ya? Tidak ada yang sakit. Baik. Kalau tidak ada yang sakit ya, kita akan memulai pembelajaran di pagi hari ini ya. Perhatikan. Nah, perhatikan, bisa tidak anak-anak di depan? Suaranya Pak Guru bisa didengar? Bisa. Oke, baik. Ya. Ya, oke. Sebelumnya, karena ini merupakan pertemuan pertama, ya, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, Pak Guru memperkenalkan diri. Nama Pak Guru adalah, bisa lihat? Nah, ada yang sudah bisa membaca ya? Sudah bisa membaca ya? Nanti kita tes apakah sudah bisa membaca. Baik. Nama Pak Guru adalah Iwayan Adi Semarang Dika. Ya, sudah paham semua ya? Oke. Baik, saya kepake masker enggak full suaranya ya. Ya, sudah jaga jarak, kalian sedia pakai masker ya. Dulu. Oke, sekarang kita latihan membaca. Oke. Pasti senang ya. Semuanya pasti bisa membaca ya. Semuanya pasti bisa ya. Oke. Baik, perhatikan huruf apa anak-anak? Ini ini ini. Nah, kalau digabungkan ini dengan huruf B dengan A, bacanya apa? Nah, sekarang kalau B dengan I, jadi bacanya? Oke, pintar semuanya ya. Kemudian sekarang lihat, ini huruf apa Nana? Ini? Ini? Nah, kalau digabung S dengan A dibaca apa? Nah, kalau P dengan I, jadi dibacanya apa? Wah, pintar semuanya ya. Oke, sekarang ini huruf apa? Ini? Ini? Nah, kalau digabung B dengan A, T dengan U, jadi dibaca? Oke, pintar. Ya, tepuk tangan dulu. Semuanya sudah bisa membaca ya. Ya, tetap semangat ya. Walaupun situasi seperti ini kita tidak bisa belajar di sekolah, ya, kita tetap berupaya supaya kalian tetap belajar. Kita belajar di berkelompok seperti ini. Kita menggunakan Balai Banjar untuk pembelajaran. Semoga pandemi ya COVID-19 ini cepat berakhir. Akhirnya kita dapat sekolah seperti biasa. Tetap semangat anak-anak ya. Oke.
Pak Guru kalau bilang semangat pagi, nanti bilang pagi, pagi, pagi. Oke? Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, sudah sarapan semua kan? Sudah. Sekarang ayo semangat. Walaupun situasi seperti ini kita harus tetap semangat. Oke, kalau Pak Guru bilang pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Oke? Oke, sekarang semangat pagi, 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 pagi. Oke, ya, terima kasih ya. Tuh, supaya kita tambah semangat ya. Tuh. Baik, ini merupakan materi ya tentang ciptaan Sang Hyang Widi. Ini nanti Pak Guru akan bagikan ya. Ini materi pokoknya. Pak Guru ambil dulu. Oke. Ini merupakan materi ya, materi pembelajaran Pak Guru bagikan ya, dan ya ini anak. Oke, materinya nanti dibaca-baca sambil kita belajar. Oke, sudah dapat semuanya? Baik. Ya. Baik, anak-anakku, dalam materi yang Pak Guru bagikan tadi, kita akan belajar tentang apa? Ciptaan Sang Hyang Widi. Oke. Ya, ini merupakan pertemuan perdana kita ya. Ya, selama kurang lebih berapa bulan kita tidak sempat berjumpa. Sekarang kita berjumpa dan semua siswa anak kelas 1 ini siswa baru semua. Kita akan di sini kita akan memulai pembelajaran pertama ya. Ya, yang menjadi kompetensi dasar dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenal jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Oke, itu yang menjadi kompetensi dasar kita. Oke, ini yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita dapat mengenal makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Kemudian selanjutnya, kedua, kita dapat mengkelompokkan ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk benda hidup dan benda mati. Nah, itulah yang kita akan tujuan daripada pembelajaran pada pagi hari ini ya, anak-anak. Oke, selanjutnya. Oke. Sekarang semuanya berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama ya lagu ini. Oke. Burung-burung di udara ciptaan Tuhan, pohon-pohon di hutan ciptaan Tuhan, ikan-ikan di lautan ciptaan Tuhan, bintang-bintang di langit ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan, kita semua ciptaan Tuhan. Aku sayang semua ciptaan Tuhan. Oke, semangat nyanyinya, semangat ya. Oke, sekali-kali sekarang sama-sama menyanyi ya. Semangat, semangat. Burung di udara ciptaan Tuhan, pohon-pohon di hutan ciptaan Tuhan, ikan-ikan di lautan ciptaan Tuhan, bintang-bintang di langit ciptaan Tuhan. Aku juga ciptaan Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan.
sudah tadi ya kita sudah menyanyikan tentang apa? Apa Nana? Ciptaan Tuhan. Berarti kita sekarang belajar tentang ciptaan ide Sang Yang Widi. Itu Tuhan itu sendiri. Baik. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis ciptaan Sang Yang Widi. Oke. Nah, adapun bagian-bagiannya ya sebagai berikut. Perhatikan gambar ya. Nah, bisa dilihat anak-anak. Gambar apa ini anak-anak? Gambar kupu-kupu. Ada yang lain? Kira-kira gambar apa lain selain kupu-kupu? Gambar apa lagi? Aduh. Enggak, ini gambar yang di depan. Perhatikan gambar di depan. Nah, ya, apa ini? Bunga dengan apa lagi? Ini apa ini? Daun. Kemudian apa namanya? Lebih jelasnya pohon yang ada bunganya. Oke. Ya di sini ada kupu-kupunya. Oke ya. Ini. Nah kemudian ini merupakan apa anak? Makhluk hidup. Ada pohon, ada juga kupu-kupu. Itu merupakan makhluk hidup. Nah, kemudian selanjutnya lagi. Ya. Oke, bisa lihat gambar anak-anak? Gambar apa yang kalian lihat? Ini apa? Batu. Oke, ini kalian bisa lihat gambar batu ya. Nah, ini. Kalau batu ini makhluk hidup atau benda mati? Oh, pintar sekali. Ini merupakan benda mati ya. Makhluk tak hidup atau benda mati. Oke, selanjutnya. Ini gambar apa Nana? Bunga. Ini makhluk hidup atau benda mati? Makhluk apa? Tumbuhan ya. Oke, makhluk hidup. Ya, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu kira-kira ciri-ciri makhluk hidup itu bagaimana? Ada yang tahu? Hah? Kasih keras. Hewan dengan tumbuhan. Ada yang lain? Ciri-cirinya makhluk hidup bagaimana dia? Makhluk hidup. Ada yang tahu nggak? Meda. Kalau makhluk hidup suara. Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Berkembang biak. Oke, dia bisa ada anaknya ya. Bertelur itu kalau hewan ya. Kalau manusia gimana? Ada anaknya ya. Begitu. Itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, baik perhatikan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain adalah dapat tumbuh, berkembang biak. Oke, benar semuanya tadi ya. Dapat bersuara. Pintar, tepuk tangan dulu semuanya ya. Semangat ya. Tetap semangat ya. Bersemangat anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang gambar apa ini anak-anak? Batu. Kalau batu merupakan makhluk hidup atau benda mati? Oke, benda mati ya. Oke, ini. Oke, bagaimana ciri-cirinya? Ya, Pak Guru lihatkan pertama ciri-cirinya. Benda mati bagaimana? Tidak berjiwa. Oke, selanjutnya ada yang tahu nggak? Tidak berkembang biak. Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Tidak bersuara. Ya, kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Gita? Tidak tumbuh. Oke, ya, perhatikan. Nih, ya, tidak berjiwa, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, kemudian tidak bersuara. Pintar semuanya ya. Tangan dulu, semangat ya. Semangat. Ya, walaupun kita situasi seperti ini, kita harus tetap semangat. Oke, perhatikan. Ini gambar apa Nana? Pesawat. Dia benda mati atau benda hidup? Buktinya dia bisa terbang? Nah, bukan. Dia Bapak namanya termasuk benda mati, tetapi ada mesin yang menggerakkannya sehingga dia bisa terbang. Oke, sekarang ini. Nah, makhluk hidup dibedakan sesuai dengan habitatnya. Kita akan belajar makhluk hidup. Nah, sekarang kita berpikir makhluk hidup yang apa namanya dibedakan sesuai dengan habitatnya. Berarti ada makhluk hidup, ya. Pertama, makhluk hidup yang hidupnya di mana? Di udara. Ya, kemudian ada makhluk hidup yang ada di
darat. Kemudian makhluk hidup yang ada di air. Oke, ada 3 ya, 3 tempat. Makhluk hidup di udara, kemudian makhluk hidup di darat, kemudian makhluk hidup yang ada di air. Oke. Selanjutnya. Oke, sekarang contoh makhluk hidup yang hidup di udara. Ada yang tahu kira-kira anak-anak apa? Burung. Burung, pasti ya, pasti burung yang hidup di udara. Nah ini, perhatikan. Ini burung apa namanya? Burung apa? Coba lihat, perhatikan, lihat ini, lihat ini. Elang ya, burung elang. Oke, selanjutnya ini. Oke, ini burung apa? Ya, kakak tua juga bisa ya. Oke, selanjutnya. Ini burung apa? Burung apa ini namanya? Ya. Burung apa? Ayo, ada yang tahu? Ini merupakan si maskotnya kota Sulawesi ya. Ini. Burung apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu burung apa? Burung? Hah? Burung apa? Maleo? Apa? Hah? Burung maleo ya. Ya, oke. Lanjut. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Oh, pasti sudah tahu ini sapi ya. Banyak kita lihat temukan di jalan-jalan ya. Kalau di Sulawesi banyak jalan ada sapi berkeliaran ya. Oke, ini lagi. Oke, pasti punya semua ayam di rumahnya ya. Gampang. Kemudian ini gambar apa lagi? Anjing. Ini pasti sudah punya di rumahnya. Oke, siapa yang punya anjing di rumahnya? Punya ya, punya rumah. Terus ini lagi. Pasti ya. Kucing ya. Ini gambar apa ini? Ini ada taringnya ini. Babi ya. Selanjutnya. Kemudian ini rusa. Kemudian ini manusia. Nah, inilah merupakan hewan atau kita juga sebagai manusia penghuni daratan yang hidup di darat. Inilah contoh makhluk hidup yang hidup di darat. Ya, pintar semua. Baik, ini gambar apa ini? Pantai ya. Oke. Kalau kita berbicara pantai ya, air, berarti kita berbicara tentang ikan. Oke, pasti semua senang dengan ikan ya. Ini lihat gambar apa ini? Ikan. Ya, suka makan ikan? Suka. Dimasak apa ikannya biasa? Digoreng ya, dibakar ya. Ya, itu di apa namanya? Diolah dengan berbagai jenis makanan ya. Nah, ini ikan. Ya, kita di Sulawesi karena dekat dengan laut sering kita makan ikan ya. Oke, selanjutnya. Kali ini? Ini yang paling menjadi apa namanya? Predator di air ini yang kita nelayan, kita juga takut nggak sama buaya? Iya, makanya kalau kita bermain nanti ke sungai itu hati-hati ya, lihat kanan kiri, jangan sampai ada predator seperti ini ya. Tuh, kita harus waspada ya. Tuh, ini lihat yang hidup di air ya. Kemudian lagi apa? Apa? Penyu. Ya, ini sekarang adalah merupakan makhluk yang dilestarikan. Karena apa? Habitatnya semakin hari semakin berkurang. Maka daripada itu kita harus menjaga supaya apa? Nanti anak cucu kita ke depan biar tahu bahwa ini namanya penyu. Dia tidak punah. Maka daripada itu penyu ini merupakan hewan yang dilindungi, tidak boleh dibunuh ya. Tuh. Nah, ini tadi anak merupakan contoh makhluk hidup yang hidup di air. Oke. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Gambar apa ini? Orang sembahyang. Ya. Sembahyang. Nah, tadi Pak Guru sudah jelaskan. Tadi Pak Guru sudah
kasih tahu bahwa makhluk hidup di udara, di darat, ya maupun di air. Nah, maka daripada itu dari semua makhluk hidup tadi anak-anak kira-kira siapa yang paling sempurna? Manusia. Baik. Nah, karena manusia di antara semua makhluk hidup ini ciptaan Sang Hyang Widi, ya, manusialah yang paling sempurna karena manusia memiliki pikiran. Karena dengan pikiran manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, terus kita harus bersyukur. Kita lahir menjadi manusia. Ya, sekarang coba pegang telinganya. Ya, kita punya dua buah telinga untuk mendengar. Kemudian kita punya mata. Kita punya mata untuk melihat. Kemudian kita punya apa? Hidung untuk mencium. Kemudian kita punya mulut. Ya, itu sangat bersyukur kita punya dua buah tangan, kaki, kita sehat, ya. Itu merupakan sebagai kesyukuran kita sebagai lahir menjadi manusia. Kita bisa membedakan yang baik dan mana yang buruk. Itu kita, maka daripada itu kita harus bersyukur lahir menjadi manusia. Baik. Bisa perhatikan anak? Ya, ini gambar apa? Gambar rumah. Oke. Baik, sekarang kita kembali. Nah, pernah ke sekolah? Lihat sekolahnya? Pernah. Nah, sekarang kita akan kembali ke sekolah. Kita melihat hal-hal apa saja yang ada di sekolah kita. Nah, di sini adalah ada contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi yang ada di lingkungan sekolah, ya, berupa benda mati, ya, atau benda tak hidup. Kira-kira apa saja yang ada di sekolah kita? Ya, benda apa saja yang ada di sekolah kita yang merupakan benda mati? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Pasir dengan batu. Oke, kita lihat sekarang, ya. Apa saja yang ada? Perhatikan, ini gambar apa? Batu. Ya, batu. Oke, selanjutnya perhatikan di gambar pasir. Terus ini, ya, pasir, ya. Pasir dengan batu. Oke, selanjutnya ini apa? Ada tanah. Pasti ada tanah di sekolah kita, ya. Ya, ini tanah. Kemudian besi. Ada pagar, ya. Pagar di sekolah kita yang menjadi pintu gerbang sekolah kita itu adalah besi. Oke, itu merupakan benda mati yang ada atau benda makhluk tak hidup yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya sekarang kita akan belajar lagi. Kalau tadi sudah benda mati, sekarang kita akan belajar nanti pasti ada benda hidup. Oke, perhatikan sekarang. Gambar apa? Nah, oke. Yuk. Ya, sekarang contoh-contoh makhluk hidup ciptaan ide Sang Hyang Widi yang ada di lingkungan sekolah. Oke, kira-kira apa saja? Pasti yang pertama adalah manusia, ya. Manusia ada guru, bapak guru, ada ibu guru, kemudian ada siswa, dan ada juga karyawan sekolah. Oke, selanjutnya. Kemudian ada tumbuhan, ada bunga, ada pohon, dan ada rerumputan. Oke, selanjutnya. Sekarang ada hewan. Ada hewan di sekolah. Hewan apa kira-kira? Kupu-kupu. Kemudian cicak yang ada di tembok, ya. Biasa dia. Kemudian ada semut, itu biasa di bawah di lantai itu banyak sekali semut, ya. Itu merupakan makhluk hidup yang ada di sekolah. Oke. Perhatikan gambar apa ini? Iya, sangat unik sekali, ya. Sangat imut sekali. Nah, sekarang baik dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi, anak-anak sekalian, apakah ada kira-kira yang kalian belum mengerti atau yang ingin ditanyakan terkait dengan materi apa yang Pak Guru sampaikan tadi? Ada? Silakan, ya, silakan.
Kasih keras suaranya, kasih keras. Kepompong itu makhluk hidup. Kepompong ya. Kepompong apakah itu makhluk hidup? Kepompong pertama menjadi ular, kemudian jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Iya, itu merupakan makhluk hidup. Dia sistemnya berevolusi. Pertama dia jadi ular, kemudian dia membungkus dirinya, kemudian menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Itu merupakan makhluk hidup. Ada yang lain lagi? Ya. Silakan. Bunga itu makhluk hidup. Bunga, ya makhluk hidup, bukan makhluk, tetapi tumbuhan. Dia hidup, ya. Dia tidak bergerak, dia berkembang. Ya, dia ditanam, tapi dia tidak bergerak. Kalau ada angin tidak makhluk hidup. Ya, karena dia merupakan benda mati, ya, benda mati. Jangan dikira nanti, Pak, di rumah saya ada sebuah batu dulunya kecil. Setelah lama kelamaan dia menjadi besar karena dia tertimbun tanah, kemudian terus kena hujan, akhir kelihatannya menjadi besar. Itu bukan makhluk hidup namanya, tetapi benda mati. Dia tetap tidak akan berubah walaupun bagaimana, tetap dia adalah benda mati. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan bermain. Ya, Pak Guru punya permainan. Ambil dulu. Mana permainannya Pak Guru? Oke. Perhatikan. Ini Pak Guru punya gambar ya. Sekarang anak-anakku sekalian mengambil gambar ini ya. Tapi ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 5 orang ya. 5 orang. Oke. 2 orang ini mengumpulkan gambar yang isinya makhluk hidup. Kemudian 3 orang ini, kelompok ini mengumpulkan benda mati. Kalian bisa lihat di perwakilan dari benda hidup, ini perwakilan dari benda mati. Sekarang kalian amati gambar masing-masing ini ya. Kamu taruh. Sekarang ambil kategori mana benda mati dan mana benda hidup. Ya, dipilih mana benda mati dan mana benda hidup. Sudah semuanya? Sudah? Mana benda mati? Mana benda hidup? Sudah? Oke. Kalau sudah semuanya, sekarang sebutkan. Ya, sebutkan anak-anak. Oke, kita mulai dari mana ini? Dari benda mati dulu ya. Oke, sebutkan gambar apa yang didapat. Paku. Pertama apa? Paku. Paku, benda mati ya. Oke, taruh paku. Sekarang lanjut. Batu. Batu, oke, benda mati. Nah, sekarang ini, apa lagi? Pasir. Ya, apa lagi? Gambar apa lagi ini? Apa gambar apa? Ini. Bulan. Ya, oke, lanjut. Gambar apa? Meja. Benda mati atau benda hidup? Nah, kemudian apa lagi? Baju. Benda mati atau benda hidup? Benda mati ya. Oke, sekarang selanjutnya yang benda hidup. Coba. Siapa duluan? Gita. Ya. Oke, Gita. Kasih lihat gambarnya. Ayam. Terus apa lagi? Kuda. Kuda. Itu merupakan benda hidup ya. Apa lagi? Sapi. Oke, ini lagi. Ular. Apa? Ular ya. Kenapa enggak takut dengan ular? Kemudian apa lagi? Angsa. Angsa. Kemudian apa lagi? Babi. Babi. Itu merupakan benda apa? Makhluk hidup. Oke, tepuk tangan semuanya. Semuanya sangat pintar sekali ya. Oke. Baik. Setelah tadi ya kalian sudah bisa membedakan mana itu benda mati dan mana benda hidup. Nah, sekarang ada oleh-oleh dari Pak Guru ya. Tolong ya. Ya, oleh-oleh dari Pak Guru tolong dikerjakan ya.
Ya. Semua bawa alat tulis anak-anak? Semua? Oke. Sebagai review ya pada pagi hari ini, nanti apa yang Pak Guru sampaikan tadi, apakah kalian sudah mengerti apa tidak? Nah, sekarang tolong diisi ini ya. Semua kan sudah bisa membaca ya? Sudah bisa membaca, sudah pintar ya. Nah, sekarang diisi. Tadi sudah kalian pegang ya. Apa namanya gambar-gambarnya, sekarang lihat di situ ya. Lihat di soal ya. Tulislah nama makhluk hidup dan nama-nama makhluk hidup dan nama benda mati berikut. Nah, sekarang makhluk hidup apa saja? Tadi kan sudah ada gambarnya. Kalian bisa tulis di situ. Oke? Ya. Ya, saya tulis. Sini nak tulis namanya ya. Nama. Tulis ya. Pegang pensilnya. Nama. Tulis namanya ya. Ya, tulis koma. Ketika. Oke. Jayanti. Oke, kelas di sini tulis angkasa 1. Oke, sekarang tadi yang didapat benda mati dulu ya. Ini di sini tulis ini benda mati. Jadi tulis di sini apa tadi benda mati? Pasir. Ya, tulis pasir. P. Huruf P. Pasir. S. S. Ya, I. R. Oke, sekarang lanjut lagi. Bulan. B. Ya, U. L. A. N. Ya, bulan. Oke, apa lagi? Sekarang nih. Paku. Tulis P. A. T. K. U. Nah, sekarang sudah di bawahnya batu. B. A. T. 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 Nah, T. U. Oke, pintar. Sudah pasti batu. Oke. Sekarang di bawahnya lagi meja. M. E. J. A. Oke, pintar ya. Oke, baik. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah silahkan dikumpul. Pak Guru ambil ya. Oke, sudah tulis nama kan? Sudah. Oke. Mana? Oke ya. Oke. Ya. Baik, dari nanti Pak Guru periksa ya. Ini hasil kalian. Baik, perhatikan ke depan. Ya, tadi sudah kita bermain dan kita sudah latihan soal. Ini latihan soal tadi ya. Kita kerjakan. Oke. Baik. Sebelum Pak Guru tutup pelajaran pada pagi hari ini, ya, kita akan menyimpulkan apa yang tadi kita sudah pelajari. Ada yang tahu kira-kira anak apa yang menjadi simpulan pada hari ini? Ada yang tahu? Dari makhluk hidup tadi dengan benda mati, ya,
itu apa merupakan ciptaan ide Sang Hyang Widi. Oke, jadi kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan? Semua ada yang bisa menyimpulkan? Ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan. Pintar, tepuk tangan. Tetap semangat ya, harus semangat. Ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah perhatikan, semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Oke. Jadi ya, aku ulangi, semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati yang ada di jagat raya ini adalah ciptaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya, baik. Baik, semuanya berdiri. Ya. 3, Nah, kita akan 4, Sabina. ya. Oke, itu gambar ya. Perhatikan. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Oke, lanjut lagi. Cepat ya. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Oke. Sekali lagi. Cepat ya. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Oke. Lagi. Ayo, bisa. Guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Baik, silakan duduk. Gimana? Masih semangat? Masih semangat? Walaupun sedikit kita tetap semangat. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Ya. Baik, itulah tadi ya pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sekarang nanti Pak Guru kasih bagikan, ini merupakan tugas mandiri di rumah ya. Nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Ini ada tugas ya. Nanti dikerjakan di rumah ya. Kemudian ada di belakangnya ya. Di belakangnya ini adalah tugas mewarna. Oke, kalian warnai di rumah ya. Kasih warna yang bagus sekali supaya nampak indah ya. Tuh. Ya, silahkan nanti dikerjakan di rumah. Oke. Nah, di situ dilihat ya, setiap siswa diminta untuk mengisi tabel kelompok ciptaan Sang Hyang Widi yang hidup di udara, di darat, di air, di darat dan di air. Nah, dikumpulkan minggu depan ya. Nanti kalian isi di situ tabelnya ya. Kira-kira apa yang hidup di darat? Nanti kalian tulis itu. Hidup di air, di darat dan air. Nah, oke. Selanjutnya, ini tugas keterampilan. Ya, ini kalian bisa mewarnai di belakangnya itu ya, di baliknya kalian warnai gambar ini. Gambar apa, anak? Gambar rusa ya, ada gambarnya, ini kalian warnai ya. Oke. Baik, itulah tadi ya kegiatan kita pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang tidak yang lebih barangkali Pak Guru sebagai manusia biasa, karena manusia tam ana wong swasta hayhan nulis, katanya tidak ada manusia yang sempurna ya, hanya Tuhanlah yang sempurna. Maka daripada itu Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada kekurangan dan kelebihannya. Kita ketemu minggu depan dengan
materi selanjutnya. Bisa dipahami semuanya? Ya, sekarang kalian bisa pulang. Ya, nanti hati-hati di jalan. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengaturkan rasa bahagia dengan mencapupkan tangan di depan di dada dengan berdiri, semuanya berdiri. Kita aturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Rahayu. Oke.